Jadi saya memang punya prinsip, kalau bukan aku siapa lagi gitu loh. Cuma hanya saja di perjuangan ini Pak hampir menyerah memang. Kayaknya ampun gitu, hampir nggak sanggup Pak sebenarnya. Di sini ada 3 permasalahan serius yang perlu kita koreksi. Yang pertama kali terkait dengan jaringan informasi, jaringan seluler tadi. Nah, kalau bisa kita berharap nih kepada pemerintah. Ada BTS satu situ. Ya, itulah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Minimnya infrastruktur darat dan terbatasnya akses transportasi kesehatan di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Langkat masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini membuat warga kesulitan memperoleh layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Video materi yang diterima Orbit Digital pada Jumat 31 Juli 2026 memperlihatkan perjuangan seorang bidan desa saat mengevakuasi pasien dari desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu. Bidan desa Pangkalan Siata Vera Leni Septiana Manulang menjadi perhatian publik setelah berjuang menyelamatkan seorang pasien bernama Romaida Borusaragi yang mengalami sesak napas, kadar gula darah tinggi, serta kondisi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Orbit kali ini agak sedih aku dikit ngelihatnya video tadi. Ada juga di negeri yang 81 tahun merdeka ini fakta seperti tadi. Kakak itu Kak ya? Di desa apa Kak? Pangkalan Siata. Emang daerahnya nggak bisa ditempuh pakai roda, Pak? Kalau dia di musim hujan sangat susah lah Pak. Bisa ya? Bisa bisa jatuh-jatuh orang maksudku. Lebih dari jatuh loh. Nah, itulah fakta-faktanya bahwa katanya daerah kakak bukannya daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Tidak. Ya, tapi terluar lah di Pulau Sumatera masih itu Kak. Kalau aku tengok tidak terjangkau soalnya, ya kan? Sama roda nggak bisa kita. Jadi Orbiter bersama aku kali ini udah ada seorang bidan dan seorang penggerak sosial masyarakat dari Sumatera Utara. Sebetulnya siapa nama kakak? Nama saya Pak Vera Leli Septiana Buru Manulang. Buru Manulang. Kakak memang orang dari situ, desa itu. Iya, saya asli putri daerah Pak. Putri daerah situ. Pangkalan Siata. Pantas kakak mau bantu orang situ. Nah kalau aku lah jadi kakak, belum tentu aku sanggup melakukan seperti itu. Karena aku bukan orang sana. Ya, sih. Ya kan, bukan saudaraku. Ini karena kakak saudara kakaknya itu. Kebetulan saudara saya nggak ada yang tinggal sana Pak. Iya, maksudku saudara sekampung lah paling tidak. Kalau saudara kandung kan? Kalau saudara kandung mungkin di luar. Kalau abang lihatlah cerita kakak ini. Sebagai kita orang Indonesia yang 81 tahun merdeka, pantas itu. Ya, sebenarnya bukan hanya pantas, sangat-sangat tidak pantas, Pak. Kenapa? Karena ya memang kita tahu hari ini Indonesia itu sebenarnya kaya. Oke, kaya kali pun di kampung kakak ini apalagi ya? Ya kan? Tapi untuk fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dan juga fasilitas infrastruktur di sana itu memang tidak terjamah sama sekali. Harusnya daerah-daerah seperti itu ya diprioritaskan. Kan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita perlukan pertama itu makan kayak. Iya. Kalau bisa kita makan, bisa kita hidup, maka selamatlah kita. Benar. Terus kedua, informasi. Ya. Bisa kita berbicara, bisa kita mengakses segala sesuatu, aman lah itu. Dan yang nggak kalahnya itu kesehatan. Kesehatan di desa itu yang paling penting kan kesehatan ibu-ibu dan anak. Benar. Generasi. Dan itu kerjaannya kakak ini. Betul Kak? Iya, Pak. Ibu dan anak itu bidan urusannya ya. Iya. Nggak perlu sampai ke dokter kan?
Kalau, Belum. Ya, kalau masih fisiologis tidak perlu Pak. Masih cukup dengan bidan Iya. bisa tertangani. Nah, faktanya kenapa kakak pengen jadi bidan? Kalau aku tadi bilang aku nggak mau jadi bidan kalau kayak gitu di kampung pula lagi. Jangan ketawa kakak. Sebenarnya Pak saya bukan mau ketawa, miris, soalnya pengen nangis. kakak antara ketawa menangis jadi Iya, apa jadi beda agak ya. agak Sebenarnya Pak, saya punya prinsip begini. Kalau bukan kita lagi, waktu SD ada bicara begini Pak, Marsipature Hutanabe. oke. Oh itu memang Raja Inal Iya, jadi padat kali dengan itu. iya, jadi waktu itu saya mikir gini Pak, saat dulu saya kecil Pak, akses kesehatan itu asli Pak, susah kali. Jadi saya memang punya prinsip, kalau bukan aku siapa lagi gitu loh. Cuman hanya saja di perjuangan ini Pak hampir menyerah memang. Kayaknya ampun gitu, hampir nggak sanggup Pak sebenarnya. Ya, aku juga. Itu kan kalau udah kayak gitu aku jadi ikut-ikutan jadi. Ya. Tapi bagus kita ketawa kayak tadi aja nggak. Tapi ketawa itu sakit sebetulnya ketawa kakak. Kenapa? Mulai sekolah boleh kak? Ya kan? Mulai dari sekolah mencari kerja sampai menghadapi kenyataan itu kayaknya orang-orang kawan-kawan kakak sejenis dan kiri kanannya lah ya, baik itu perawat, bidan, kayak belum dapat penghargaan yang cocok dengan apa yang kalian upayakan. Betul itu. Terbuka aja gitu kak. Sekolah kalian bagaimana, untuk dapat sekolah aja kadang-kadang ada yang begini begitu. Kalau untuk dari sekolah sih Pak, dengan sesuai kenyataan setelah kita tamat dari bersekolah, sangat tidak pantas sih Pak. Kalau uang sekolah itu bukan rahasia umum lagi, kesehatan itu sangat-sangat lumayan nominal yang dikeluarkan untuk menjadi seorang bidan itu. Nggak, untung kakak bidannya bidan di rumah masih ya? Di puskesdes saya Pak. Di puskesdes. Langsung tinggal di Yang masih ada jam kerjanya yang tentu kan? 24 jam Pak. Saya 24 jam ya. Kalau 24 jam aku nggak bisa ngomong banyak. Kenapa? Karena itu tenaga nakes yang ada di rumah sakit itu shifting yang aku tahu. 8 jam sehari. Saya 24 jam. 24 Pak. jam. Okay. Yang shifting juga yang aku tahu di Medan. Di Medan ya. Ibu kota provinsi loh ini. Itu gajinya kabarnya. Ini kabarnya. Dari beberapa hal yang pernah ku dekati, ada yang tidak sampai dengan UMR kota. Bahkan setengahnya pun ada yang tidak sampai. Setengah dari UMR kota. Sekitar sejutaan. Nah kalau kakak di desa, status kakak di desa apa? Bidan biasa? Bidan desa. Bidan desa? P3K. Bidan P3K. Paruh waktu. Paruh waktu. Ada belakangnya Pak, paruh waktu. Setengah berarti ini ya. Kok paruh nih? Separuh. Ada pula yang di paruh lagi ya. Udahlah P3K di paruh lagi. Nah itu berapa kak bisa dapat? Kalau dari pemerintahnya Pak, kita itu di 500 ribuan Pak. Dari pemerintah? Iya, yang saat kita tanda tangani kontrak di paruh waktu itu. Oke. 500.000 rupiah, tapi boleh ngambil dari praktek. Ya, Pak. Boleh ngambil dari praktek. Tapi praktek itu bisa dapat bagus? Terkadang Pak, pasien itu sebulan itu belum tentu ada. Berapa banyak yang beranak di kampung gitu ya kan? Iya, Pak. Nah, terus, kenapa lah kakak mau? Mengingat tadi Pak, kembali ke tadi dasarnya memang pengen Marsipature Hutanabe. Okay. Karena sebelum saya Pak itu udah ada bidan yang di situ, tapi dia tinggal pergi pindah gitu loh. Untuk di dusun itu ya Pak. Ini kayak sinetron kakak aku tengok lah. Iya Pak sebenarnya udah pergi dia Pak. Jadi saya mikir kalau saya saja tidak bertahan, apalagi orang luar. Karena di sana kita itu Pak terbatas sinyal Pak. Oke. Sinyal terbatas. Jadi orang kalau dari luar datang ke situ Pak merasa seolah-olah tempat pembuangan. Memang komunikasi terputus lah ya. Pak. Satu dari permasalahan tadi udah nggak dapat komunikasi dalam yang kita perlukan dalam hidup kan. Iya, Pak. Kalau makan bisa Pak. bisa, selamat udah. Terus
Apa lagi yang kalian butuhkan di sana? Akses lah Pak, akses. Kalau makan itu kan Pak bisa dia, tapi kalau musim hujan kami tidak ada orang jualan datang. Berarti nggak makan. Pandai-pandai lah. Berarti pokoknya. makan pandai-pandai. Iya. Kalau pandai-pandai menurut kalian apa pekerja sosial lah gitu bilang pantas nggak orang hidup di daerah yang pandai-pandaian itu di Indonesia? Wah, sangat tidak pantas lah Pak. Tapi banyak kan? Nah, hari ini sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Jalan nggak ada. Nah, itu dia tadi. Bukan jalan itu tidak ada, jalan itu ada. Tapi tidak bisa dilalui ketika saat musim penghujan datang. Bisa jatuh kita maksudnya. Oh, siap. Guling-guling. Bisa guling-guling gitu. Iya. Terus komunikasi pun nggak ada. Komunikasi, dia kalau sama sekali nggak ada itu tidak seperti itu. Artinya sinyalnya itu gitu. Iya, kalau sinyalnya nggak keru-keruan nggak komunikasi Ya, orang benar. Gitu. Apalagi apa gitu aja nanti. apalagi di saat urgen kan. Iya. Kalau merujuk pasien itu kan urgen itu namanya. Tapi kalau di desa, bidan desa itu apa aja kerjanya, Kak? Jadi kita itu Pak berputar, pastinya kesehatan ibu dan anak itu yang paling. Nah, itu memang Menyangkut semua lah Pak, baik dari gizinya, baik dari kebersihannya, intinya semua. kesehatan lingkungannya ibu dan dan segala macam. Iya. Tapi yang datang siapa, Kak? Ya semua Pak, nggak cuma ibu dan anak, ada kakek-kakek. Atau semua, datang Pak. ya? Oke. Di desa itu Pak, mereka tidak berpikir kita punya batasan ranah gitu loh. Mereka taunya kita bidan, kita bisa segalanya. Oke. Itu yang terjadi di desa gitu. Dia nggak mau tahu, padahal kita kan terikat oleh hukum. Ini bukan tanganan kita. Oke. Kita hanya seputaran ibu dan anak. Tapi kalau kalian tangani, kalian bermasalah dalam hukum? Iyalah Pak. Ya. Iyalah, kami dibatasi hanya seputar ibu dan anak. Oke. Jadi kalau memang ada pasien itu, memang itu bukan tanganan kita, kita wajib rujuk keluar. Oke. Tapi warga itu bahasanya bukan begitu Pak. Percuma ada bidan. Kalau sikit-sikit kita harus ke rumah sakit. Itu yang keluar di desa itu Pak. Jadi apa gunanya kok di sini gitu Iya. ya? Jadi kita kalau dibilang si malakama Pak. Oke. Kita makan mati ibu, nggak kita makan mati ayah. Nah, kalau terpaksa lah kita kerjakan, apa kata puskesmas? Ya banyakan sih Pak, nggak saya kasih tahu loh Pak. Banyak nggak saya kasih tahu karena Terpaksa berondo. Oke. terpaksa Pak, karena kan itu akan memberatkan atasan saya nanti Pak, tertegurkan karena ibaratnya saya ini tidak taat gitu kan Oke, Pak. oke. Tapi kakak kan cuma separuhnya kerjanya. Iya, dari pemerintah menghargainya Pak paruh waktu, kalau bekerjanya sepenuh waktu. 24 jam kan. 24 jam. Mana bisa kayak gitu. Ya, memang sih banyak yang aneh. Kalau bilang aneh tadi malu pula kita di kampung kita sendiri kan. Tapi faktanya banyak hal yang tidak harus kita kerjakan, jadi terpaksa kita kerjakan. Iya Pak. Kalau kita di desa memang harus. Menurut kakak lah, kakak lakukan itu. Sampai hati kakak melanggar atasan. Tapi memijak rakyat. Wajib harus sampai hati Pak. Makanya ketika terjadi ya kita terima risiko gitu. Karena Pernah. Pak, pasien ini nggak mungkin Pak. Sama kayak pasien yang saya rujuk itu Pak. Itu bukan tanganan saya. Itu makanya aku Iya, tanya. sama kayak itu Pak. Ini kan terbuka ada ke publik dengan kakak mendorong perahu itu sendiri terbuka ke publik bahwa kakak udah lari dari tugas pokok, Iya. tupoksi, ya kan? Pernah kakak ditegur sama atasan kakak gara-gara yang macam gitu? Enggak Pak. Karena nggak saya kasih tahu. Tapi kan udah terbuka. Iya, yang ini kemarin enggak. Cuman kebetulan kepala puskesmas saya itu Pak sangat memahami saya terganggu dalam sinyal. Oke. Nah, jadi saya itu Ya udah. bilang anak kandung gitu atau anak tiri gitu. Jadi saya memang baik dari komunikasi saat saya mau merujuk itu Pak, saya nggak bisa berkomunikasi terhadap luar. Oke. Jadi pandai-pandai saya lah di situ. Kapan harus dirujuk, ini pasien harus diapain. Oke. Murni semua. Jadi atas kakak lebih menilai masyarakat, selamatkan dulu nyawa. Ya. Jadi kalau nanti urusan saya mau dihukum, ya itu urusan belakangan. Pantas gak itu? Ya sebenarnya kalau dari sisi sosial, Kemanusiaan ya? ya dari sisi kemanusiaan, apa yang dikerjakan sama Ibu Bidan Pera Manulang ini sudah benar dan sudah tepat sekali. Masyarakat bilang begitu. Ya, kan? saya juga mengatakan demikian. Itulah masyarakat bilangnya gitu. Tapi kan faktanya, kalau masyarakat masih tidak berpikir secara betul, baik dan benar, kan ibu ini bisa kena pasal hukum. Ya tapi di satu sisi masyarakat juga ke sana kan nggak tahu mau kemana. Kalau kita bilang seperti di Kota Medan ini mungkin banyak, ya kan fasilitas-fasilitas kesehatan. Tapi di desa itu yang mereka tahu hanya ibu bidan, mereka mau kemana lagi? Kakak
pernah upayakan bahwa aku nggak sampai segitu loh gitu ke publik. Intinya kalau yang wajib mendidik masyarakat itu paham itu siapa, Kak? Saya. Kakak? Untuk mengasih promosi kesehatan itu kan wajib bidan juga. Tapi bahwa bidan itu batasanku cuma sampai ini loh. Mereka nggak paham, Pak. Ada pernah saya bilang. Oke. Bahkan yang rujuk ini saya udah bilang, ini bukan tanganan saya. Ini batas. Ada kami sebagai bidan punya batasan. Pasien bilang gini, tolonglah Bu. Kalau nggak ibu siapa lagi? Masa mati mama kami ini di sini? Itu yang terjadi, Pak. Ini kerjaan mantri minimal misalnya kan ada mantri, Ada dokter. ada dokter. Udah sampai kayak gitu. Iya. Tapi nggak mau tahu. Nggak mau tahu dia, Pak. Makanya pasien ini, Pak, 1 malam di puskesdes sebelum saya rujuk. Saya upayakan untuk merujuk. Makanya saat ini terjadi, Pak, membuat merasa penyesalan dalam hati saya, Pak. Kenapa? Ini pasien awalnya tidak mau dirujuk, Pak. Saya yang bersikeras karena saya tahu porsi saya tidak di situ. Jadi saya anjurkan, ini harus dirujuk. Setelah saya lakukan pemeriksaan, sebelum saya infus, Pak, ini pasien sudah lemas, kejang. Infus masih boleh kita ya? Boleh, Pak. Tapi Itu tanggap darurat. Oke. Darurat. Jadi sebelum saya infus, saya udah kasih tahu dulu hasil pemeriksaan ini. Ini kadar gula tinggi. Ini harusnya dokter yang tangani, bukan saya bilang. Jadi anaknya bilang gini, masa kakak biarkan Kak? Mama kami ini porsinya malam loh Kak, tunggu sampai besok, dia bilang. Saya bilang, setelah pagi saya bilang juga, oh ini sudah harusnya kita keluar. Air laut masih ada, saya bilang. Di pagi hari saya udah bilang. Pasang masih tinggi ya? Pasang masih tinggi, kita masih bisa keluar. Ayo, saya bilang. Orang tuanya nggak mau, aku udah enakan, aku takut ke rumah sakit. Uang yang dikeluarkan berapa, baik dari ongkos dan ambulan, dia bilang. Saya bilang, oke, itu buat saya. Kebetulan buat ini Pak, buat saya. Saya bilang, itu gratis, ambulan saya pastikan gratis. Intinya sampai ke rumah sakit, kalian BPJS, semua gratis. Ayo, saya bilang, tidak katanya Pak. Saat itu saya ditolak, saya panggil keluarganya, saya kasih tahu. Ini pasien bukan tangananku, tolong kita harus keluar. Anaknya bilang, kasih kami waktu untuk kami diskusi. Tiba-tiba di jam 4 sore itu, pukul 16, Pak, saya mengalami serangan lagi, Pak. Kakinya kram, dia begitu lemah. Saya bilang, mau nggak mau kita harus keluar. Ini bukan tangananku, tolong, saya bilang. Kita keluar, Pak, kita bawa. Hanya saja di situ kan, Pak, air sudah mulai surut. Tapi saya berpikir kalau sampai malam hari ini tidak saya keluarkan, bagaimana setelah malam ini? Itu yang saya pikirkan. Kebetulan di situ kemarin angin mati lampu, Pak. Kebetulan saya di rumah itu kan Pak pasang wifi dan itu tergantung lampu. Itu pun baru 2 bulan terakhir ini Pak ada. Jadi saya telepon, yang saya bisa telepon ambulan. Saat itu sebelum mati lampu, saya telepon ke mahkota, tolong sediakan saya ambulan, tunggu di pangkalan susu. Itu rutinitas saya terhadap mahkota itu Pak. Kalau saya bilang hari ini harus datang, itu sudah terputus. Intinya ketika saya sampai di sana itu ambulan sudah ada gitu. Karena tidak bisa lagi setelah itu mahkota itu sudah memahami Pak, saya setelah ini tidak bisa lagi komunikasi. Karena kan kalau saya harus pergi Pak cari sinyal untuk ke tempat yang ada sinyalnya, saya tinggalkan pasien ini. Kalau semua saya koordinasi, mungkin saya pulang pasiennya udah nggak ada lagi Pak. Berapa menit tuh Kak? Ada sekitar 10 menit lah untuk mengambil yang ada sinyal. Tapi kalau 10 menit dalam kesehatan tinggi itu Kak. Iya Pak, ada 10 menit. Terus kan ya kalau kita seharusnya Pak, kalau di ranah saya ini saya wajib koordinasi nih Pak. Terhadap puskesmas dan yang lain. Tapi kalau saya harus pergi ninggalkan pasien, koordinasi 1 orang 5 menit Pak. Bayangkan kalau ada 5 yang saya harus koordinasi. 25 menit, belum lagi perjalanan. Itu pasien saya pulang udah nggak ada lagi mungkin Pak. Status tempat orang itu Kakak rawat, itu puskesmas atau puskesmas pembantu? Puskesdes. Iya. Itu statusnya di bawah puskesmas? Pustu, Pak. Di bawah pustu pula? Di bawah pustu lagi rumahnya. Iya. Jadi udah sangat bawah kalau kita bilang kan. Itu fasilitasnya cukup nggak? Oh, sangat tidak cukup, Pak. Mengingat tadi juga daerah banjir, fasilitasnya, terus kondisi puskesmasnya, tidak layak Pak, sebenarnya tidak layak untuk kesehatan. Nggak usah kan kesehatan Pak, untuk kita masyarakat biasa aja itu tidak layak huni Pak, menurut saya. Karena selama saya di situ, anak saya penyakitan aja Pak. Karena kan kalau untuk anak pertumbuhan itu kita menjaga stunting itu Pak, kita harus wajib hidup sehat dan bersih. Iya, bukan MBG kayak dipakai. Oh enggak Pak, tidak. Tidak Pak, itu MBG itu tidak ini. Ya itu bagus. Bagus, tidak tergantung banget ke situ kan. Status gizi orang tua juga bisa, nggak harus yang mahal toh kalau untuk ke gizi Pak. Bayam dan kangkung juga udah sangat cukup untuk sayur-sayurannya yang ini kan Pak.
yang hijau-hijau. Jadi kumuh sih Pak. Saya bangun sendiri saat itu menggunakan uang pribadi Pak, untuk supaya tidak terus kena banjir. Itu fasilitas, masih fasilitas tempat ya Kak? Iya Pak, itu untuk tempat ya Pak, kita berbicara tempat. Saat itu banjir kan Pak dari depan dan belakang. Oke. Jadi yang saya bisa tangani itu depan. Di depan itu saya bangun terasnya Puskesdes itu menggunakan uang pribadi Pak. Saat itu saya diskusi ke kepala dusun bilang, ketika kamu bangun ini bukan hak milikmu. Oh iya. Ya saya bilang, saya paham itu. Tapi untuk karena pernah kejadian Pak, saya lagi nolong itu banjir. Oke. Jadi saya mau di mana gitu? Mana di luar saya tolong barang-barang saya atau pasien? Orang Partus atau Ya, Kardus? Kardus. Iya benar Pak. Antara Partus sama Kardus ini kita nggak tahu. Jadi kita putuskan diskusi saat itu, karena saya sudah coba ajukan ini ke sana dan kemari, tapi tidak ada juga. Jadi saya diskusi kepala dusun, gimana nih Pak kalau saya bangun? Ya bangun saja Bu, tapi itu tidak akan kembali uangmu. Saya bilang nggak masalah, tapi saya perlu perbaikan ini dengan segera. Tolong dibantu ajukan. Itu saat itu Kakak cuman meninggikan atau membatasi air itu tidak meninggikan, masuk? saya buat terasnya Pak. Buat terasnya, saya buat lagi satu kamarnya karena kan Puskesdes itu tahu kecil. Karena saya wajib tinggal di situ, saya punya anak kan sangat terganggu pelayanan. Oh ya, berarti Kakak lebih biar lebih nyaman aku hidup di sana dan bekerja di sana gitu kan? Ternyata setelah saya bangun masih banjir Pak dari belakang, karena belakangnya belum saya tangani. Jadi tutup satu, pasang satu. Oke Kak, kalau kita bilang kayak gitu, aku ngebayangin, aku nggak bisa ngebayangin secara baik dan benar, tapi aku bayangin daerah itu daerah yang memang perlu kendaraan selain roda. Berarti perahu atau apa Iya Pak. Kita punya Pak, puskesmas kami punya ambulan air. Ada ambulan? Ada Pak. Oke. Hanya saja dia terbatas kalau air surut Pak. Kan nggak bisa dia putar. Tetap kan Pak. Jadi dari puskesmas kalian ke batas air itu jauh nggak? Dari tempat? Iya dari Puskesdes. Nggak terlalu jauh Pak, 10-15 menit itu aja. Kalau kita jalan. Menit? Iya. Jauh itu Kak. Kalau menit Kakak hitung, aku pikir 15 meter bisa dibangun dermaga 15 meter mungkin ya. Jadi dari Puskesdes itu kita jalan darat dulu Pak, baru kita ke dermaganya di sana. Gitu. Baru dari Puskesdes itu ke dermaga. Hanya saja Pak, sering saya evakuasi pasien dari Puskesdes ke dermaga yang mau kami tuju pun Pak, kita tidak bisa gunakan mobil. Kita naik kereta kan. Pasien tadi udah gini-gini kita angkat naik kereta. Mobil bisa di sana? Terkadang bisa Pak kalau lagi cuaca baik. Jadi kalau pas kayak kemarin saya rujuk kan cuacanya tidak. Berarti memang kondisinya sulit diprediksi ya? Iya Pak. Baik dari darat maupun dari laut. Apalah solusi buat orang desa itu kalau menurut Abang? Jadi kalau ambulan air ada. Nah, kan? Tapi ambulan air itu tidak dekat dengan Puskesdes. Nah itu dia. Setelah tadi kita diskusi, bincang-bincang dengan Ibu Bidan, kalau saya menangkapnya Pak, di sini ada 3 permasalahan serius yang perlu kita koreksi. Yang pertama kali terkait dengan jaringan informasi, jaringan seluler tadi. Nah, kalau bisa kita berharap nih kepada pemerintah. Ada BTS satu situ? Ya, itulah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas kesehatan, baik itu mulai dari sisi bangunan dan juga alat-alat medis serta obat-obatan dan segala macam lah yang berhubungan dengan kesehatan. Nah yang ketiga infrastruktur, itu dia perlu dibenahi karena saya memang belum pernah ke tempat beliau, tapi ada. Kan bisa ngebayangin loh. Ya, tapi sebelum menuju ke dusun mereka, saya sudah pernah masuk, tapi nggak sampai ke dusun mereka. Dulu itu memang jalannya itu masih lumpur kuning itu. Bahkan pernah sampai sebetis ini. Orang kalau jalan kaki. Pokoknya masih bisa dilalui lah katanya ya. Walaupun dengan upaya yang serba tanda kutip. Ya, itu dia. Jadi itu kita berharap kepada pemerintah terkait dengan 3 permasalahan serius. Mana nih sekarang? Kabupaten, provinsi? Yang paling dekat sama kita tentunya kabupaten. Tapi kita berharap juga nih dari pemerintah provinsi, kalau memang dari APBD kita memang tidak. Karena rata-rata kita nggak usah cerita APBD lah ya. Dengan nggak tahu aku mau bacanya tadi ya. Makanya kita nggak usah cerita APBD. Ini harus dikerjain.
Ya. Bagaimanapun caranya dari siapapun Benar. ceritanya kan, Ya. mau kabupaten atau provinsi, skor-skor dari nasional, Dari pusat. ya kan? Karena bukan hanya kakak aja yang punya nasib seperti ini. Yang kalau kita lihat di pemberitaan yang muncul di Indonesia, banyak ternyata bidan-bidan yang nasibnya 11-12 sama kakak, ya kan? Nah, camat di sana yang terdekat siapa? Camat Pangkalan Susul. Pangkalan Susu. Kecamatan Kalian masuk di kecamatan Iya, Pangkalan Pangkalan Susu. Susu. Pernah orang itu datang lihat di sana? Selama saya di sana belum, Pak. Yang baru nih lah, yang baru sama Kakak dalam kontrak setahun ini ya? Ya. Baru setahun. Dalam setahun ini nggak ada? Nggak ada sampai ke dusun saya. Ya. Kalau di desa, di kantor desa itu sering. Ya, kalau Kepdes ternyata udah sering komunikasi sama kakak kan, sampai waktu dia kakak bangun puskesdes itu pun komunikasi sama kepala desa kan? Ya, pernah. Masa dia menjabat, Pak, belum. Jadi saya cuman kasih proposalnya, ini yang sudah saya kerjakan, tolong bantu gitu. Karena kan dia juga baru peralihan kemarin kepala desa sekarang. Ya, komunikasi kita ada. Sudah. Pernah kan? Dan mereka juga terbuka untuk komunikasi seperti itu kan? Iya. Kalau kita lihat itu, kakak pernah ajukan ke kecamatan? Baru semalam, Pak, minggu lalu saya ajukan ke kecamatan. Kebetulan ibu ini juga baru menjabat setelah pergantian camat. Oke, aku berharap yang baru-baru ini bagus, Kak. Semua bagus, baru kan? Gitu juga, Pak. Yang kakak usulkan apa? Saya usulkan karena begini, Pak, kalau puskesdes itu menurut keterangannya itu bukan dari mereka pemerintah kesehatan ini hanya sampai puskesdes ke desa. Makanya saya sandinglah ke desa dan ke kecamatan. Oke. Supaya saya diperhatikan gitu kan. Karena ke desa kakak udah sampaikan permasalahan. Udah, Pak. Kecamat juga sudah. Kecamat baru minggu lalu, kalau ke desa sudah ada sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun? Lama itu, Kak, 2 tahun itu? Anak jadi dua orang itu, Kak? Ya, sebelum anak saya yang kedua lahir, Pak, itu sudah saya ajukan. Itu nggak ada respon positif sebut. Susah mengungkapkannya, Pak. Dan itu memang nasib semua bidan. Bidan sebelumnya kira-kira menurut kakak atau di mereka pernah? Bidan sebelum saya, Pak, masa itu tidak tinggal di puskesdes itu. Oke. Dia tidak menempati tempat itu. Dia posisi di dusun itu, tapi itu tidak ditinggali, Pak. Oke. Karena mungkin menurut saat itu, menurut saya kurang tahu permasalahannya, saya hanya ambil kesimpulan, mungkin dia merasa itu tidak layak ditempati. Oke. Tapi boleh gitu. Desa, puskesmas menganjurkan kita wajib tinggal di situ, Pak. Boleh, memang wajib tinggal di situ. Iya, berarti setiap bidan desa harus di puskesdes. Ya, yang saya, kalau dia di pustu, wajib di pustu, begitu. Ya. Kita punya ini masing-masing kan. Dan itu kakak jalani selama setahun ini kan? Ya. Hal apa yang paling berat kakak rasakan dalam setahun itu? Mau saya bilang hal apa yang paling berat, Pak? Semuanya udah berat. Nggak terungkapkan lagi, Pak. Baik dari akses komunikasi, saya juga merasa berat. Dari kesehatan terhadap anak saya, boleh dicek, Pak, anak saya bolak-balik masuk rumah sakit ini. Gara-gara terganggu, ibaratnya kan kurang bersih, Pak. Cocok gitu kan. Jadi dari kebersihannya juga saya susah untuk membersihkannya karena fasilitas bangunan itu tidak cocok gitu. Terus dari akses jalan, jadi saya bilang, Pak, nggak tahu saya mana yang paling berat. Berat semua, Pak. Itu masih untuk pribadi ya? Iya, untuk menjalankan pelayanan pun gitu, Pak. Iya, karena pribadi ini, baru aku mau nanya, pribadi ini kan berkait dengan pelayanan. Tapi kakak tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, sebisa mungkin saya usahakan, Pak. Makanya sering terlantar anak dan suami, Pak. Itu sering, sama kayak merujuk itu, Pak. Itu suami saya. Iya, karena kakak bilang kerja kakak 24 jam. Ngeri itu, Pak. Kalau sempat 7 kali 24, karena berarti seminggu itu kakak nggak ada cuti. Ya mungkin dalam artian 24 jam itu tengah malam pun digedor orang siap selalu kan gitu. Kalau udah 24 jam itu nggak ada cerita. Kapanpun ingat dia mau minum, di situ dia berangkat kan gitu. Diambil airnya. Kapanpun dia, maaf cakap ya, buang malam itu pun harus berangkat kan. Iya. Jadi Kak, nggak ada lagi yang berat kakak rasakan. Karena berat semua yang muncul. Jadi hal itu udah terbiasa dianggap sama atasan kakak. Mungkin Pak, kalau atasan saya yang sekarang ya Pak, kepala puskesmas itu,
menurut saya banyaknya dia berpihak ke saya. Karena apa? Baik dari kalau rapat saya tidak datang karena tidak tersambung. Iya, kan mereka nggak ingin. atasan kakak bukan dia aja, di atas dulu, iya. di atas dia lagi gitu. Itu saya ini Pak. Tapi permasalahan itu dalam setiap kesempatan keluar. Kakak keluarkan maksudku. Tidak Pak, karena kesempatan itu jarang saya dapat. Musrenbang? Karena terkadang orang udah siap musrembang, saya baru tahu Pak. Sinyal tadi Pak. Tapi katanya kakak yang jadi informasi permasalahan desa. Logika yang kudakap tadi kan. Apa yang terjadi di desa itu, bagaimana kesehatan, bagaimana tentang kehidupannya dan segala macam. Berarti Kak masuklah dalam musrenbang itu ya? Nggak masuk saya Pak. Karena kan kami kan Pak di desa itu kami ada 3 itu. Jadi di Pustu ini kan ada bidan juga. Jadi saya ini sering Pak terputus karena komunikasi yang. Jadi saya nggak termasuk orang yang harus selalu hadir di situ. Karena kadang musrembang sudah siap 2 hari baru saya tahu. Tapi sebenarnya WA-nya nyampe gitu kan Pak. Tapi 2 hari lagi baru masuk. walaupun susah jaringan komunikasi, kalau memang ada niat mengundang, sang kepala desa kan bisa juga menyampaikan ke kepala dusun. Aku jadi berpikir aku ya. Apa sebetulnya yang membuat kakak betah masih di sana? Kalau Bapak tanya sekarang saya pun udah hampir nggak tahu Pak apa yang buat saya betah. Saat itu memang niat saya dari awal Pak. Marsi Pature Hutanabe. Kalau sebisa mungkin saya wajib partisipasi terhadap pembangunan desaku ini gitu. Kenapa aku tanya kayak gitu kayak duit keluar, Ya Pak, pasti kesehatan pribadi keluarga dan sampai anak pun terganggu, hubungan suami istri pun jadi bisa terganggu. Apa yang kakak harapkan lagi coba? Makanya semalam saya udah sempat bilang ke kepala puskesmas Pak, kayaknya kali ini saya benar-benar nyerah Pak, saya bilang. Nyerah sebagai P3K. P3K dan sebagai bidan untuk bertugas di desa itu saya udah sempat bilang gitu. Tapi satu sisi saya pikir Pak, saya bilang, ketika saya menyerah, asli putri daerah, bagaimana lagi orang lain? Pasti dong kesehatan wargaku yang ada di dusun ini, khususnya dusun itu ya Pak yang saya tinggal, nggak akan ada yang jamah, saya bilang. Jadi aku harus gimana Pak, saya bilang. Memang nggak ada selain kakak di sana? Enggak Pak, kita tuh ada bidan desa. Di dusun ini lah? Di dusun itu nggak ada, cuma saya sendiri Pak. Kita terputus ada beberapa jarak jauhnya. Bidan desa kami itu tinggal di Bukit Karang namanya Pak. Di Sipustu, di situ dia ada bidan 1, perawat 1. Tapi kalau di tempat saya sendiri Pak. Jadi saya lah jadi bidannya, saya jadi dokternya, saya jadi perawatnya. Itu berapa luas betul daerahnya? Kalau desa kami sangat luas Pak, tapi yang dekat ke saya ini 5 dusun. 5 dusun yang jadi dekat ke saya. yang seharusnya kakak tangani kan? Iya. Dari 5 dusunnya ada berapa ribu orang? Dia 1 dusun itu sekitar 280-an Pak. Kalau 5 dusun? Jiwa. Jadi antara itulah Pak. 1000 pasien. Untung mereka juga inisiatif Pak, suka pergi ke sana sendiri. Kalau sampai semua mungkin saya pun nggak jadi pasien juga Pak. Ya. Baru kemarin udah jadi pasien. Baru mau tanya kapan kakak jadi pasien itu. Kakak udah bilang kalau masih kayak gitu terus bakalan jadi pasien betulan, kurasa. Iya Pak, makanya kemarin itu penderitaan ini sering terjadi Pak. Cuman kalau yang semalam itu Pak, memang benar-benar membuat saya trauma. Ini kan yang membuka yang semalam itu. Iya Pak, selama ini sudah sering sih Pak. Kakak nggak mau cerita sama orang? Saya cerita Pak, cuman satu sisi Pak, ketika saya itu kan terbatas komunikasi tadi Pak. Kalau memang saya rajin posting mungkin dunia lihat gitu kan. Kami terbuka loh Kak. Untung aja salah satu dari anggota kita di sana juga cepat tanggapnya. Nah Kak, kalau kita mau cerita susahnya susah terus ku tengok kakak ini. Nah, selama kakak jadi bidan di sana, aku mau cari satu aja dulu kata yang paling membuat kakak bahagia. Apa? Ketika pasien saya itu nggak saya rujuk Pak. Itu udah sangat luar biasa buat saya. Walaupun bukan pasien wajib. Iya Pak. Maksudnya pasien lahir wajib Pak. Ketika ibu melahirkan tadi, ibu bersalin tadi tidak saya rujuk, itu udah sangat membuat saya bangga. Nggak harus keluar gitu. Oke, menarik itu. Karena kakak bilang kayak gitu, kalau orang nggak berhasil kakak rujuk, berarti sehat dia kan? Kalau dia sehat, berarti makannya bagus. Nggak perlu MBG di sana? Enggak lah Pak. Perlu nggak MBG? Soalnya kalau lihat daerah tertinggal, ada nggak di situ dapur?
Yang saya tahu Pak, biasanya kan kalau MBG itu kita berbaur di posyandu ya Pak. Ya. Ya kan? Tapi kakak bidan. Iya, maksud saya yang saya pahami selama saya pegang posyandu, kebetulan saya megang 2 posyandu Pak. Belum pernah ada nyampe MBG ke sana. Terus Belum ada dari desa situ atau kakak bisa mungkin mengajukan buka dapur tempat kami ada 1.000 orang. Saya di situ. pernah ada lihat dapur Pak di desa itu, tapi aktif atau tidaknya yang bisa saya pastikan karena tidak ada sampai sama kami berarti nggak aktif kan Pak? Tapi kan banyak ibu-ibu di sana kan? Banyak Pak, banyak ibu hamil. Ibu hamil itu kan wajib dapat MBG kalau dalam aturan MBG-nya, betul kan? Betul. Wajib dia. Karena Tapi memang bukan harus. Iya. Aku tadi tanya agak tegas itu. Bukan nggak mau aku Kak. Tapi kupikir itu kan jadi bagian dari kakak secara tidak langsung. Iya. Tapi kalau orang pun nggak peduli, kakak peduli selama ini juga Pak, capek Kak. Saya jauh, kalau MBG itu sampai hari ini belum ada masuk ke tempat saya posyandu. Terus kalau makanan tambahan yang saya buat di posyandu saya itu murni uang saya sendiri Pak. Empasi itu segala yang Iya, sejenis. kayak kalau kita suka buat tuh Pak bubur kacang hijau sama telur. Itu saya yang kasih ke kader, tolong dibuat gitu untuk memancing minat. Duit dari mana Duit kakak? pribadi Pak. Nggak, kadang aku kalau lihat kakak nangis. Kalau kita ngobrol kan nangis. Tapi begitu cerita untuk orang kampung sendiri duit pribadi keluarkan. Sebetulnya kakak ini nggak cocok jadi bidan, kurasa cocoknya jadi camat kakak di sana itu. Karena pengabdiannya begitu loh ya kepada warganya. Ya kan? Jadi Kak, oke lah kita belakangin semua itu. Menurut kakak apa yang kurang di tempat kakak itu? Komunikasi Pak, jaringan. Saya perlu jaringan. Berarti sama ya, komunikasi terus Infrastruktur, bangunan jalan Pak. jalan. Iya. Terus Terus itu fasilitas kesehatan kalau boleh saya minta. Jangan sendiri Pak. oke, puskesdes jangan satu bidan aja di situ. Ada pembantunya. Terus Itu sih Pak. dapur MBG perlu? Oh enggak, kalau untuk saya kayaknya enggak ke situ Pak. Sejauh ini tanpa dapur MBG pun posyandu saya, dapur MBG pun pasien-pasien saya atau ibu saya saat posyandu itu sudah dapat. Dengan posyandu saja sudah cukup bagi masyarakat di sana untuk hidup Iya. dengan baik. Nanti Dan kejadian pula nanti Ya. keracunan kacau ibu bidan. Iya, itu maksudnya Pak. Karena sebelum MBG ini ada Pak, dulu ada sempat kalau mungkin itu sempat masuk ke berita Pak KLB keracunan di sana juga. Itu belum ada MBG Pak. Oke, banyak hal yang kita sebetulnya ya, proyek-proyek menjaga. itu kalau seandainya lah dikasih ke masyarakat desa yang sudah terdidik, yang kakak bikin itu, kan MBG nyaman Kak. Kalau dapurnya mereka yang kelola. Kalau boleh saya sarankan sih Pak, nggak usahlah masuk ke dusun saya. Kenapa? Ketika terjadi mereka sakit Pak atau keracunan, saya kewalahan sendiri. Sebelum dia meninggal mungkin saya yang meninggal. Karena kakak Mengingat sendiri keracunan ya. yang sudah banyak ini. Nggak, karena kakak sendiri tadi ya. Nggak ada yang lain bantu. Nggak ada apa perawat. Tenaga kesehatan lain nggak ada. Dokter dengan kakak jarak terdekat berapa kilo? Harus ke Pangkalan Susu Pak, ke kecamatan. Harus nyebrang dulu. Kejadian lagi video Nah, itu tadi. dia. Iya, bidan desa ini Pak sebenarnya mereka kalau saya bilang yuk kita bantu, mereka mau bantu Pak. Bahkan perawat itu hanya saja dia nggak bisa lewat. Untuk saya membantu saya itu yang buat Pak. Aksesnya tadi. Seharusnya kita bisa tim. Kami sebenarnya kompak sih yang kami bertiga itu sering komunikasi. Hanya saja Pak, mereka nggak bisa bantu saya terputus. Jadi wajar kalau kakak minta 3 hal tadi ya. Masih sangat wajar aku bilang. Itu kalau kakak masih mau. Masih mau? Kalau pemerintah ini menyambut baik permintaan saya, Pak, mungkin saya bersedia. Tapi kalau memang ini mungkin masih dipikirkan lah, Pak. Bingung saya juga. Karena ketika saya buat itu, saya serba salah, Pak. Kalau kakak putus kontrak ada kewajiban? Maksudnya, Pak? Putus kontrak P3K pada waktu ini? Kalau diputus? Nah. Kalau saya sih hanya terbeban ke warganya aja sih sebenarnya, Pak. Kalau ke yang lain nggak ada masalah sama saya, Pak. Jadi yang rugi masyarakat setempat ya? Iya, Pak. Oke. Kakak nggak rugi? Enggak, Pak. Nggak ada wajib bayar segala macam? Nggak ada, Pak. Nggak masalah. Sebenarnya kalau mengingat P3 paruh waktu ini, Pak, nggak masalah sama saya. Nggak diangkat. Bukan masalah sama saya, Pak. Aku ngelihat, ya bukan apa ya, ini kan aku pikir boleh kan Kak? Boleh. Terpikir aku, seandainya suatu waktu kakak nggak tahan lagi, kakak minta mundur, itu makanya pertanyaan muncul. Siapa gantinya? Nggak ada.
Untuk saat ini belum ada lah Pak, karena belum ada kawan saya sana. Menurut kakak, Menurut saya Pak, dengan keadaan yang begini, kecil kemungkinan Pak. yang mau ke sana juga? Kalau nggak orang sana asli Iya. juga nggak akan mau? Iya. Oke. Mungkin bisa terjadi dia mau awalnya, setelah diangkat dia pindah lagi kan, karena itu banyak yang Setelah dialaminya ya. Ini masalah kakak ini sama Pak Guru. Iya, kebetulan Pak Guru di sana begitu juga Pak. Putri daerah yang bertahan di sana Pak. Hanya orang daerah itu yang bisa bertahan jadi guru di sana. Dan hanya orang daerah itu yang mau jadi bidan di sana. Mak, ya. Kampung kakak ini kampung apa rupanya? Nah, serius aku bertanya, Kak. Kenapa? Faktanya bahwa masyarakatnya sulit untuk terdidik. Karena guru nggak ada. Perlu perjuangan gurunya. Ya Ada kan? gurunya. Ya, ya maksudnya tidak memenuhi syarat lah. Kesehatan masyarakatnya juga kurang memenuhi syarat. Karena orangnya cuma 1. Untuk 1.000 orang. Aku nggak tahu berapa. Tengok lu Kak ya. Pembagiannya. Pembagian Oh, berapa? boleh lihat Pak, desa Pangkalan Sehatannya langsung. Bukan. Berapa sebetulnya satu bidan itu untuk merawat berapa orang seharusnya? Boleh kan Kak? Bentar ya Kak. Boleh. Ini standarnya lah ya. Ya, kita mudah-mudahan AI tahu. Pas pula Kak, memang. Maksudnya di sini target rasio ideal pelayanan adalah 1 bidan desa untuk melayani maksimal 1.000 jiwa penduduk. Masih masuk. Ya, Cuma kalau kondisi jalannya normal, komunikasi normal, itu oke. Tapi kalau kayak kakak dan ada 1 bidan di mana yang pernah ku ingat ya. Oh, daerah terpencil dia, kalau itu terpencil. Kayaknya nggak perlu lah sampai 1.000. Di bawah itulah. Tapi kalau 1.000 daerah seperti kakak dianggap normal. Nggak normal karena nggak bisa jalan dengan baik, komunikasi dengan baik. Jadi bingung kamu bertanya, Kak. Serius. Di sana yang paling kakak hadapi setiap hari apa? Masalah ibu dan anak. Hanya untuk kesehatannya sih Pak. Kebetulan di dusun saya itu tidak ada yang stunting, tidak ada yang ini. Angka stunting sana kecil. Kecil. Sampai 1? Ya, Pak. Di dusun yang saya pegang tidak. Nggak sampai 1%. Berarti kondisi oke lah ya. Terus permasalahan yang lain, masalah gizi. Gizi sih mungkin di sana karena dekat pesisir Pak, mereka banyak-banyak bergizi sendiri sih Pak, tanpa kita ajari. Mereka juga udah makan yang bergizi. Ikan. Ikan, Ikan. Siapa yang nggak tahu ikan kan? Terus kalau masalah pendidikan kita udah lihat tadi. Ya pendidikan kadang P3K yang dikirim ke sana pun Pak aksesnya kan susah juga. Ya. Nah itu dia. Untuk Terus, saat ini udah beberapa tahun ini terjamah dengan P3K juga. Oke lah. Kalau permasalahan ini kita udah bisa lihat, kakak masih bisa hadapi. Terus permasalahan apa yang kakak tengok lagi yang masih perlu orang sana hadapi dengan bidan desa? Harusnya yang paling ini mereka harusnya paham sih Pak. Kalau itu semua bukan ranahnya saya, itu yang paling ini. Pemahaman masyarakat desa terhadap fungsi bidan desa. Iya. Oke, Perlu 1. dilakukan sosialisasi. Orang-orang seperti abang bisa masuk membantu kakak ini kira-kira? Ya sebenarnya bisa kalau memang ada satu Aksesnya. itu yang pertama. Kemudian kan selama ini kan kita nggak pernah nih menerima hal-hal yang seperti ini. Oke. Tapi kalau ada istilahnya diberi masukan, ya bisa saja kita nggak pun secara resmi melalui dari kawan ke kawan kita sampaikan kepada masyarakat. Ini loh tugas pokoknya seorang bidan itu seperti ini. Dan gitu. bisa bantu bahwa desa ini perlu ini. Dan bidan bisa membantunya sampai sini. Ya. Ya gitu kan. Terus aku tetap kenapa lah tahan setahun kayak gitu. Setahun ya. Tapi kakak sebelumnya kan juga tetap di sana kan. Selama saya tamat Pak, saya asli bekerja di Pangkalan Sehatan. Dan kakak punya izin praktek di sana. Ya, saya dari Puskesmas Pak. Dari puskesmas ada izin tuh di sana. Ada Nah, SK-nya. itu yang membuat kakak tertarik untuk mencoba P3K paruh waktu. Karena ada tambahan. Ya. Dari tambahan ini tadi kulihat malah kakak nggak nambah, kakak malah keluar. Bahkan untuk makanan tambahan makan bergizi pun keluar dari kakak. Membetulkan puskesmas pun keluar dari kakak.
Gimana kakak mau Karena kalau lihat tingkat kesejahteraannya, bagaimana warganya mau sejahtera, bidannya aja tidak sejahtera. Iya, tapi kan pemerintah mempekerjakan orang itu kan untuk mensejahterakan setiap orang yang bisa mensejahterakan orang lain. Intinya begitu kan? Benar. Tapi kakak, gimana mau cakap coba? Kakak malah mengeluarkan uang kakak sendiri untuk kesejahteraan orang lain. Tapi kakak pernah mengajukan hal-hal yang kakak keluarkan ini kepada yang berwenang? Kalau dari Desa, camat, udah Pak, lurah, desa, kepala desa kamu. desa. Untuk kepala desa, untuk bangunan ini sudah pernah saya ajukan. Kalau untuk pakan tambahan dulu ada itu dari desa. Tapi di belakangan ini kan saya tidak tahu, tidak pernah lagi dibagikan ke kader, makanya saya gantikan pakai uang saya sendiri. Oke. Gitu. Berarti kakak sudah berupaya kan? Ya, intinya sebisa mungkin saya upayakan, Pak. Makanya di kesempatan ini saya mohon tolong perhatian pemerintah terhadap desa kami. Karena kami juga manusia gitu. Minimal 3 hal tadi kan? Iya, Pak. Oke. Puskesmas kakak sendiri perlu nggak diefektifkan lebih kuat daripada yang kakak jalankan sendiri? Pak, kalau Puskesdes ya? Puskesdes Nah. Kalau kakak sendiri yang jalanin? sudah efektif. Tidak pun saya jawab, Pak, ini hal ini mungkin publik bisa menjawab ini. Kalau posisi dengan keadaan begini, dengan tenaga satu, mungkin tanpa saya menjawab, sudah bisa orang memikirkan, bahkan yang melihat gitu, udah tahu nggak cocok. Iya. Ini kita ngelihat semua dari tempat kakak dan dari kakak sendiri. Sekarang kita cerita, Bro Samosir. Sebetulnya kalau dalam kita berkehidupan di daerah seperti kakak ini, apa yang kita perlukan untuk masyarakatnya? Bidan sudah ada, puskesdes sudah ada, infrastruktur desanya walaupun terbatas sudah ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ajukan ke pemerintah di atasnya? Kalau tadi kan sudah kita bilang di awal. Bahwa kita perlu jalan, ya. Ya, fasilitas. Kita perlu komunikasi, ya. Telepon ada nggak? Selain seluler? Nggak ada tiang-tiang telepon juga nggak ada. Coba. Sementara Ini tuh yang paling mereka utama. berkait dengan komunikasi juga. Ya. Kegiatan dan apapun yang mereka saya bilang lakukan. tadi yang awalnya di utama tetap jaringan Telepon. ya. Oke. Itu dia. Jalan tetap memang perlu. Wajib, bukan perlu lagi. Bisa kalian aktivis masyarakat untuk Tahun lalu, tahun 2025, kita pernah melakukan gerakan di sana. Hanya saja kebetulan bukan di dusun beliau, tapi di dusun 3. Nah, itu yang kita koreksi, ada jembatan gantung yang umurnya sudah puluhan tahun, yang sudah keropos, hampir memakan korban. Itu kita koreksi, kita dapat rehapan itu, artinya kita dapat, bukan kita vendornya ya. Berhasil lah kita suarakan gitu. Nah, kemudian perkerasan jalan 1 kilometer, itulah tahun lalu yang berhasil kita suarakan dan kita perjuangkan. Di desa lain? Di desa beliau, hanya saja di dusun yang berbeda gitu. Oh, desanya sama, dusunnya beda. Iya. Ya, Jadi mereka ini ada 11 dusun. Ya, 5 dusun kakak ini sendiri. Jauh-jauh ini dari satu desa ini. Kebetulan dari tempat kami yang bergerak kemarin ini ke dusun beliau ini memang sangat jauh lah gitu. Lebih jauh dari yang udah kalian lakukan dusun? Iya, lebih jauh lagi, ke ujung lagi kalau kami masuk ke tempat beliau ini. Namun walaupun begitu, kita kemarin setelah kejadian ini, ya kan, nah kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, walaupun masih sebatas di grup WA, dari gerakan yang kita bangun selama ini namanya Gerakan Anak Muda Pangkalan Susu. Nah, rencana kita ke depannya kita akan tetap koreksi ini. Nah, yang terutama kita akan surati nanti Dinas Kesehatan, Komisi 2 DPRD Kabupaten Langkat, karena memang salah satu yang membidangi perihal kesehatan ini. Itu ada nampak setiap yang kalian ajukan itu bersambut dengan baik dari pihak-pihak yang kalian hubungi? Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada.
Yang sekarang ada kemungkinan sama? Ya kalau nggak ada bersambut nanti dari mereka, sepertinya yang sudah kita kerjakan harus ada tekanan publik. Selain tekanan publik, mungkin kalian punya sumber dana yang baik dari kalangan lain? Sumber dana kita Belum. tidak ada. Sampai hari ini kita semuanya itu mandiri. Enggak, perlu nggak kalian buka di Donasi. website di mana-mana koin untuk desa? Pangkalan Syata terkait dengan pembangunan di wilayah mereka. Iya. Nanti malu pemerintah kita. Tapi Kalau pemerintah yang malu, Tapi apa punya malu lagi gitu? Nah, dia betuli dong itu. Iya. Nah, kalau logikanya begitu. Tapi kan kita perlu koin ini terkumpul. Perlu nggak? coba nanti kita konsolidasi. Gerakan bidan desa tidak terpencil, tidak terluar, dan terjangkau. tidak tertinggal, tetapi tidak terjangkau ini Iya. akan terjangkau dengan koin-koin 1.000 perak mungkin. Kayak jembatan di Aceh. Iya. Kita kan belajar bahwa alam punya cara untuk mengatasi permasalahan. Betul kan, Kak? Kayak kakak nggak mau pindah dari sana karena kakak memang cinta dengan kampung sendiri. Siapa tahu. Nggak bisa kita bayangkan kalau beliau di sana. Iya. Aku dalam benakku dari awal tadi kakak ini nangis-nangis. Yang mau berhentinya kakak ini, kalau berhenti dia siapa gantinya dan bagaimana nasib orang di sana gitu. Sedangkan orang yang lahir di situ saja, besar di situ, sudah angkat tangan, gimana pula orang dari luar mau ke sana? Itu satu gambaran. Kan gitu. Karena guru orang sana, bidan orang sana. Ya kita nggak tahu siapa lagi yang orang sana yang memang mau untuk itu. Nah, coba nanti kalian buka koin 1.000 perak untuk dusun. Dusun 9 ya, Desa Pangkalan Syata. Kan dusun 9 aja itu kan, Kak. 5 dusun tadi. Ya. Kan? 5 dusun itu yang dekat sama Maksudnya saya. lokasi- Terputus dia ke Pustu. Nah, lokasi pustunya di dusun Untuk puskesdes mungkin kita bilang. pusdes, pustu pula. Puskesdes. Itu yang paling dekat ke Puskesdes. Nah, mungkin hal-hal seperti itu. Mungkin kalian sebagai penggerak sosial masyarakat bisa melakukan hal-hal seperti itu. Wilayah kerja kalian luas nggak? Selama ini? Luas, Banyak berarti orang yang mau kan? nggak terbatas lah. Apalagi kalau di online. Iya, itu yang maksud saya nggak terbatas karena dia Kalau udah online juga gitu. Kalau udah online, nah, jangankan Iya. Medan, Washington DC pun dekat. Kalau kita mau cerita itu. Nah, seandainya Kak, apa yang dilakukan bangsa Mosir dan kawan-kawannya bisa dilaksanakan, kawan-kawan yang sama dengan kakak siap membantu nggak? Pribadi aja mau kok ya, masa dibantu orang nggak mau? Ya, begitulah orbiter. Kalau kita cerita, aku nggak tahan sebetulnya. Soalnya kesehatan dulu. Aku ngerasakan kesehatan tuh mahal. Mahal kesehatan, tanggung-tanggung. Dan itu udah diusahakan mungkin semenjak Belanda pun udah siapkan rumah sakit dan segala macam. Sekarang kita merdeka 81 tahun. Kalian biarkan kakak ini kerja sendiri. Dan yang kawan-kawannya lain di kampung-kampung yang lain di Indonesia, yang hidupnya mungkin ada yang lebih susah daripada kakak ini. Ada, Kak? Banyak. Banyak katanya. Dan yang bantu juga orang-orang seperti bangsa Mosir. Yang juga aksesnya di daerah kami ini, kalau nggak lewat internet, sulit. Lewat internet pun sulit kalau di tempat kakak ini. Jangankan sinyal data ya, sinyal telepon biasa pun sulit. Jalan. Coba lah kalian jalan kaki ke sana. Mungkin sampai pinggang. Atau minimal sampai lutut lah lumpur yang kalian hadapi. Dari bidan berumah nulang ini, kasusnya itu agak lucu kurasa. Daerah itu kalau dibilang miskin, tidak. Banyak perusahaan-perusahaan di sekitar sana. Dan pemerintahan juga
tidaklah terlalu jauh. Tapi ya, kepedulian. Kita cuma nunggu kepedulian dari pemerintah daerah setempat dan perusahaan-perusahaan besar yang ada sekitar sana untuk turunkan sedikitlah CSR atau tidak, paling tidak community development yang bisa kalian berikan kepada masyarakat sekitar wilayah kerja kalian. Karena mereka tidak lepas daripada urusan bisnis kalian. Ini cuma panggilan. Jangan sampai masyarakat di sana merasa terpanggil untuk hal yang lain. Sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.